Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanisa Azahra dan di sini saya akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language dan DFD atau Data Flow Diagram. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu UML? Nah, jadi UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi pada objek. Nah, jadi pada awalnya UML ini diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. Nah, UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint pada sebuah software. Nah, sedangkan DFD atau Data Flow Diagram adalah gambaran perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem. Nah, diagram DFD juga menjabarkan secara lebih rinci tentang proses-proses yang terdapat pada diagram jenjang. Nah, selanjutnya di sini itu ada manfaat UML, di mana UML dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambaran kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Dan UML juga dapat memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Lalu selanjutnya ini UML dapat menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Nah, di sini ada manfaat DFD. Pertama itu ada visualisasi sistem, di mana DFD ini dapat membantu kita untuk memvisualisasikan alur kerja sistem secara efektif. Nah, semua pihak yang terlibat dalam program dapat digambarkan secara visual dengan DFD. Nah, DFD membantu dalam merancang model sistem dengan sangat baik. Nah, analisa DFD ini menjadi dasar bagi para programmer saat melakukan coding. Nah, jadi programmer ini akan melakukan coding dengan dasar DFD. Nah, selanjutnya itu manfaat ketiga itu ada penyampaian rancangan sistem, di mana DFD berperan sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dan analis sistem. Nah, selanjutnya apa sih bedanya UML itu sama DFD? Nah, pertama itu UML bisa dibaca oleh programmer, sedangkan DFD tidak bisa dibaca oleh programmer. Di sini sudah sangat jelas. Nah, yang kedua itu UML dapat mencangkup lebih luas dan lebih detail dibandingkan DFD, di mana UML ini Nah, yang kedua itu ada UML dapat mencangkup lebih luas dan lebih detail dibandingkan dengan DFD. Nah, di sini maksudnya yaitu jadi UML ini dapat menyelesaikan permasalahan pada DFD. Jadi kenapa UML bisa mencakup lebih luas dan lebih detail? Nah, jadi UML ini bisa memberikan informasi tentang apa jenisnya, jenis datanya, terus fieldnya apa, sedangkan itu tidak bisa dilakukan oleh DFD. Nah, jadi DFD itu hanya menjadi helikopter view, dimana contohnya itu DFD itu konsumen, sedangkan UML-nya itu bisa mencakup konsumen, nama konsumen, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada DFD berorientasi pada alur data, sedangkan UML berorientasi pada objek atau suatu standar visualisasi. Nah, jadi di sini DFD ini berorientasi pada alur data seperti flowchart. Nah, sedangkan UML ini berorientasi pada visualisasi. Nah, di mana ini lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, selanjutnya ini ada contoh UML. Contoh UML itu ada use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Di mana use case diagram adalah gambaran visual yang menggambarkan bagaimana pengguna akan menggunakan suatu sistem atau program komputer. Nah, yang kedua itu ada activity diagram, di mana
Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Nah, jadi activity diagram ini mengembangkan use case diagram. Nah, selanjutnya ini ada class diagram, di mana class diagram adalah diagram yang menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Nah, di sini ada contoh diagram. Di sini ada simbol-simbol yang ada dalam use case seperti aktor, include, extend, association, system, dan use case. Nah, di sini nih ada contohnya tentang subsistem bank ATM, di mana terdapat aktor yaitu customer, bank, dan ATM technician. Nah, selanjutnya di use case yaitu check balance, deposit funds, withdraw cash, transfer fund, dan lain-lain. Nah, perlu diingat, dalam use case itu harus terdapat boundary, di mana boundary ini adalah suatu daerah yang membatasi antara kegiatan aktor dan kegiatan use case. Di sini dapat dilihat itu garis kotak yang dapat membatasi antara aktor dan use case. Nah, selanjutnya ini ada activity diagram, di mana dalam activity diagram ini simbol-simbolnya yaitu ada status awal, aktivitas, percabangan, penggabungan, status akhir, streamline, fork, dan join. Nah, di sini ada contoh sederhana dari activity diagram yaitu sistem pengiriman paket CV Kilat Jaya. Di mana ini status awalnya dimulai dari pelanggan, di mana pelanggan akan membuka website, lalu sistem akan menampilkan halaman website, lalu pelanggan akan memilih menu tracking paket. Nah, lalu dilanjut ke sistem akan tampilkan halaman tracking paket, dan pelanggan akan memasukkan nomor resi paket. Nah, lalu selanjutnya sistem akan cek data tracking paket. Nah, jika datanya sesuai, itu lanjut ke tampilkan data paket dan rute tracking, lalu activity berakhir. Sedangkan jika data tidak sesuai, nah, sistem akan mengembalikan lagi ke tampilan halaman tracking paket. Sekian, lalu selanjutnya ada class diagram. Nah, di mana di sini ada simbol generalization, dari association, class, collaboration, realization, dependency, dan association. Nah, di sini ada contoh dari class diagram. Nah, dapat dipahami kalau di sini pinjam buku itu adalah kelas. Nah, di bawahnya itu ID, tanggal pinjam, ID buku, tanggal kembali, ID petugas itu adalah properti. Sedangkan di bawahnya yaitu insert data, update data, pilih buku. Nah, itu termasuk dari function. Nah, itu kenapa sih ada 1.1 dan 1.1 bintang? Nah, jadi itu disebut relasi atau hubungan. Nah, di sini selanjutnya itu ada contoh DFD. Setelah kita membahas tentang contoh UML, sekarang kita beralih ke contoh DFD. Nah, contoh DFD ini ada flowchart atau diagram alir. Nah, jadi flowchart sendiri adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah dengan simbol-simbol standar yang mudah dipahami. Nah, flowchart sendiri ini terbagi menjadi 3, yaitu ada input, proses, dan output. Nah, di sini terdapat simbol pada flowchart, yaitu ada terminator untuk memulai atau selesai program, input atau output data ini untuk memasukkan input dan keluarkan output data. Lalu selanjutnya ada predefinite process, itu untuk memberikan nilai awal. Lalu ada proses untuk pemrosesan data. Ada decision, percabangan bersyarat atau pengambilan keputusan. Garis alir, arah aliran data dan atau proses. On-page connector ini dibedakan. Kalau yang lingkaran itu untuk penghubung flowchart dalam satu halaman, sedangkan on-page connector satunya lagi ini untuk penghubung flowchart beda halaman. Nah, jadi di sini ada contoh sederhana flowchart, di mana ini untuk mengirim surat ke dalam pos. Flowchartnya itu pertama pakai di sini terminator. Pakai terminator, tulis surat, lalu dilanjutkan dengan proses ambil amplop, proses memasukkan surat ke amplop, lalu proses lem amplop, lalu dilanjutkan dengan decision, lalu dilanjutkan lagi dengan
proses, yaitu tulis di amplop, tempel perangko, podcast, dan diakhiri juga dengan terminator selesai untuk mengakhiri flowchart. Nah, itu tadi hasil pembahasan tentang UML dan DFD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.